Karena itu orang awam itu wajib belajar. Wajib belajar. Nggak ada, saya nggak usah belajar, tidak ada. Orang awam wajib belajar. Anda mesti belajar. Karena itu, ulama itu api-api, nggak api, saya bilang gitu. Jadi kalau nggak ada ulama, orang itu malah bisa masuk surga. Ya, saya kira pertanyaan sudah sangat kompleks, sangat gamblang sekali Habib tentang khilafiyah itu. Insyaallah. Dan bagaimana sikap kita. Cuma ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan dalam masalah khilafiyah itu, sikapnya ulama di dalam sikapnya beberapa orang terhadap khilafiyah itu. Tidak boleh kita itu sebagai seorang awam itu masuk dalam masalah khilafiyah. Awam tidak boleh masuk khilafiyah. Tidak bisa, karena Anda itu orang awam. Jadi salah di FB itu debat masalah apa namanya? Khilafiyah. Itu bukan levelnya awam. Orang awam masuk dalam masalah khilafiyah berdosa. Kenapa? Karena masalah khilafiyah itu bukan gelanggangnya orang awam. Itu gelanggangnya para ulama. Kalau orang awam itu masuk di dalam masalah khilafiyah, mereka akan memposisikan dirinya sebagai ulama. Jadi ulama itu tidak mudah loh. Jangan Anda kira ulama-ulama itu jadi ulama itu enak amplope akeh. Enggak semacam itu. Itu bukan beda pendapat, Beb. Beda pendapatan. Beda pendapatan itu. Iya. Bukan Anda jangan mengatakan semacam itu. Oh, jadi ulama itu penak yo amplope akeh lho. Anda jangan lihat amplope akeh. Perjuangannya itu lho piye. Lho Anda di rumah turu lah, dia pergi ke Hadramut, pergi ke Mekah, pergi ini, meninggalkan sanak saudara setelah 30 tahun baru balik. Kemudian amplope akeh berhak saja loh. Anda sah-sah saja lah. Anda kenapa? Main game online, main ini, umur 30 tahun enggak bisa apa-apa, ingin dihormati semacam ulama. Ya repot. Angel wis angel kalau kayak gitu. Maknanya orang awam tidak boleh masuk gelanggangnya ulama. Ketika orang awam itu masuk gelanggangnya ulama, berdosa dia, enggak boleh. Lalu orang awam ini ketika mengamalkan perbedaan itu bagaimana? Dia pilih salah satu, tanya ulama yang dia yakini. Cukup. Karena itu kan perbedaan yang ada toleransi di dalamnya. Contohnya kunut itu bisa atau tidak, boleh atau tidak, cukup. Atau misalnya ini sudah umum terjadi di masyarakat misalnya. Dan ini kontradiktif antar madhab. Contoh dalam bahasan mukena lah ya. Mukena itu kan kalau dalam mazhab Syafi'i harus ditutup semua. Betul. Dan harus seolah-olah yang pakem itu adalah mukena yang terusan. Sedangkan di masyarakat kita itu kan mukena itu yang masyhur, yang umum dipakai adalah mukena potongan. Betul. Dan ini kan ya kita temukan dalam mazhab Maliki ya. Ada Maliki yang memperbolehkan semacam itu. Nah, otomatis kan orang awam ini talfik Habib. Antar mazhab yang ada, antar Imam Syafi'i dengan Imam Maliki. Itu menyikapinya bagaimana? Tidak ada masalah selama ada talfik. Talfik pun diperbolehkan di dalam mazhab Syafi'i. Cuma dengan tidak sepakat. Apa? Talfik itu tidak sepakat. Tidak sepakat apa? Tidak sepakat maksudnya haramnya. Tidak semua mengharamkan talfik. Tidak ada itu. Tidak ada. Kalau begitu mustarsyidin. Ada yang memperbolehkan talfik. Ada yang memperbolehkan di dalam satu paket. Ada yang di dalam non paket. Contohnya wudhu dan sholat satu paket. Ada yang memperbolehkan tidak dalam satu paket. Tidak ada masalah. Yang tidak diperbolehkan itu tatabu'ur rukhos. Tatabu'ur rukhos maknanya sekiranya Anda itu mengumpulkan pendapat-pendapat yang menjadikan pendapat ini yang paling mudah di antara semua madhab. Madhab Bung Karno. Itu tidak boleh itu. Tidak boleh. Madhab Bung Karno. Madhab Bung Karno tidak boleh. Hanya kalau Anda menjadi Islam hanya ada 4 madhab saja yang boleh Anda taklid. Selain 4 madhab itu Anda bukan ahli sunnah. Muslim iya, selama masih menghadap kiblat iya. Ahli sunnah bukan. Tapi ada kemungkinan enggak kalau orang sekarang itu bikin madhab baru? Mungkin. Saya bilang mungkin saja. Dan saya kira banyak yang bikin madhab baru. Benar atau tidak, wallahu a'lam. Perlu kita perlu kita teliti lagi. Orang kan mengklaim kan. Saya bilang, Habib, apakah pintu ijtihad tertutup? Tidak tertutup. Akan tetapi sebelum berijtihad belajar dulu. Itu saja. Belajar. Orang kalau sudah belajar 10 tahun belajar agama akan sadar kerdilnya dia sebagai seorang
Thalib ya Thalib, ini. ya. Ya ini sudah baca ya Allah, baca Alfiyah saja. Sudah mumet. Sudah mumet. Alfiyah itu hanya muqaddimah untuk bahasa Arab. Ya. Anda belum baca Muqnilabi, belum baca Asy'arul Arab, baru yakni setelah Anda baca Alfiyah Asy'umuni, baru Anda itu bisa untuk masuk di dalam bahasa Arab yang apa namanya yang asli, baru Anda bisa praktek. Kalau Anda baca Alfiyah saja masih ngeluh, mungkin ijtihad bukan fan Anda. Cari fan yang lain, Dodol Maduna kan. Tidak bakat jadi ulama. Tidak bakat jadi ulama. Ada fan-fan yang lain. Iya. Mungkin bakul pecel kah, Betul. bakul pecel, bakul sate kah, bakul jamu atau bakul ya ini jadi enggak mesti kok jadi mujtahid mutlak ini Tidak wajib. Bib. tidak wajib itu. Bahkan mungkin hukumnya hanya sunnah saja itu karena mujtahid sudah banyak sudah banyak. Nambah-nambahin ruwet. Nambah. Anda ini ada mazhab Bung Karno, ada Iya. yang mazhab Bung Fadil nanti. Tidak ada masalah. Madzhab geluti. Mazhab Al-Geluti, bukan mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Al-Geluti. Lalu orang awam sendiri, Bib. Orang awam sendiri itu kalau tidak tahu madhab Orang awam sendiri, saya pernah, atau la madhabalah. ya itu dia, saya dulu pernah dengan Ustadz Mundir ya, sebelumnya ini mengatakan bahasanya al-ami la madhabalah. Maknanya, apapun perbuatan orang awam, selama tidak keluar daripada madhahib min madhahibil arba'ah, selama tidak masuk dalam kategori tatabu rukhas al-mahdhurah, sah. Annal amila madhabalah, hadha huwa maknanya. Meskipun ada yang makan kodok, ada yang makan kalajengking. Dilihat misalnya. apakah kodok itu halal, ada yang menghalalkannya di antara madhabul arba'ah. Cukup. Namanya Kalau dia ada, awam kok. berarti sah, ya. Tidak ada masalah. Ada orang makan jerapah, tidak ada masalah. Ada yang menghalalkannya. Ada yang makan badak, ada yang menghalalkannya. Ada, tidak ada masalah. Selama ada yang menghalalkan, tidak ada masalah. Dia makan babi, lah beda lagi itu. Kalau itu mujma' alaih. Aiwa, karena orang-orang awam akan Iya. diadab ketika dia itu melakukan perkara yang mujma' alaihi. Yakni yang ini mujma' alaihi, Anda langgar, Anda berdosa dan akan diadab. Karena itu orang awam itu wajib belajar loh. Wajib belajar. Wajib belajar loh. Nggak ada, saya nggak usah belajar, tidak ada. Orang awam wajib belajar. Karena itu saya bilang itu belajar itu lebih susah. Perintah Allah untuk belajar lebih susah daripada perintah Allah untuk sholat dan zakat dan perintah-perintah yang lain. Susah, belajar itu sangat susah sekali. Apalagi sudah umur-umur seperti kita. Ya. Aduh, sudah. Angel wes. Abad kebutuhan ya, Bib. Kalau belajar, beda pendapatan. Beda loh, pendapatan. Wes Tapi angel. ada loh, Habib. Tetangga saya itu yang sampai saya kira ya kenemenan banget ya. Tidak tahu hukum zina itu apa. Tanya kepada saya, Mas, hukum zina itu apa? Saya sendiri sudah berkali-kali zina. Nah itu bagaimana, Bib? Orang awam, orang rumahnya mana itu? Daerah mana? Daerah Semarang juga. Daerah Semarang. Daerah Semarang juga tidak diudur. Tidak ada utuh. Tidak ada udur. Kenapa? Semarang ke ulama Itu mujma' alaih. Mujma' alaihi. Apa? Doruri. Apa? Maklumin adin bidorurah itu. Anda muslim kan? Anda mesti belajar ketika di dekat rumah Anda. Ini tetangga Anda. Tetangga saya. Dan Anda ada di situ. Ada di situ. Ghairu ma'dzur. Karena ada gus di situ kok. Seharusnya dia belajar dengan Anda. Loh, saya tidak tahu kok. Bahwasanya belajar itu wajib. Anda punya akal kan? Selama Allah memberikan kepada kita akal, kita tidak bisa untuk lari kemana-mana. Anda mesti belajar. Selama di dekat tempat Anda itu ada ulama, Anda mesti belajar. Karena itu, ulama itu api-api, enggak api, saya bilang gitu. Jadi kalau enggak ada ulama, orang itu malah bisa masuk surga. Jadi menjadi azabul fatroh. Azabul fatroh. Ketika ada ulama, you are done. Ya nih, ma'asalamah. Ma'asalamah, Anda wajib belajar. Ketika pada hari kiamat, Anda berzina. Saya tidak tahu zina itu haram. Omah mundi, Semarang, tonggomu sopo. Ada Sabit Abil Fadil. Ma'asalamah gue. Kenapa kok tidak tekok dengan tonggomu? Loh, saya tidak tahu bahwasanya tekok itu wajib. Anda punya akal kan? Anda kira akal itu gratis? Dengan adanya akal, Anda mukallaf. Karena itu para ulama fikih itu mengatakan al-akal manatut taklif. Ya, ini karena ada akal, Anda itu mukallaf. Orang gila berzina, ya nggak ada masalah, silakan. Dipersilahkan orang gila untuk berzina. Tidak ada masalah. Gila loh ya. Gila. Syaratnya harus gila dulu. Syaratnya harus gila dulu. Oh, saya tidak gila. Jadi saya
mesti gila. Iya, tapi gilanya mesti natural. Kalau Gila saya natural. minum obat untuk gila, haram. Tidak boleh. Gila natural. Gila aja tiba-tiba Iya. gila gitu Gila lah. natural. Kalau gila etok-etokan kan ngedan gitu. Ngedan.